jelas sekali bahwa teman saya ini adalah seorang guru perempuan, Sri Kandinya SMKN 1 Tanjung Raya, Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Kabupaten Agam tentunya. Karena kalau SMK linknya itu udah provinsi, bertempat di itu ya Bu Rita. Iya. Nah, sekarang kita berbicara kepada apa namanya Bu Rita, kita di SMK itu tidak asing lagi bahwa dia memiliki program-program atau yang lazim disebut dengan kejuruan. Seperti itu Bu Rita. Iya, nah kejuruan yang berarti setiap siswa memilih jurusan yang dia inginkan. Nah, pertanyaan pertama Bu Rita, langsung saja kita kepada hal ini karena sangat membuat saya penasaran. Itu teknik pertama yang dilakukan, apakah siswa memilih atau dipilihkan? Silakan. Terima kasih Pak Hen. Di sini untuk penerimaan peserta didik baru, di sini kita membebaskan siswa baru tersebut untuk memilih jurusan berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Berarti di sini kita memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih jurusan apa yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu Pak Hen. Bebas dalam tanda kutip ya. Ya, bebas dalam tanda kutip. Bebas memilih. Bebas memilih. Apakah ketika memilih ini ada panduan atau kriteria khusus yang dilayangkan oleh sekolah Bu Rita atau udah dibawa saja dari rumah seperti itu? Terima kasih Pak Hen. Di sini kan pada dasarnya sebelum sama halnya setiap manusia pasti memiliki rencana, pasti memiliki planning ya Pak Hen. Ya. Otomatis siswa baru tersebut sudah memikirkan mereka mau memasuki jurusan apa di SMK. Nah, ketika pendaftaran itu dimulai, kami memfasilitasi siswa baru tersebut dengan 10 stand. Kebetulan di sekolah kami memiliki 10 jurusan. Jadi ketika alur pendaftarannya siswa tersebut melengkapi administrasi, setelah administrasi mereka menuju stand masing-masing. Nah, di situ yang bertugas di stand tersebut adalah guru-guru produktif atau guru jurusan di jurusan masing-masing, misalnya elektronika, sipil, otomotif, mesin dan lain-lainnya. Di situ mereka memberikan gambaran seperti apa jurusan mereka tersebut. Nah, setelah setiap siswa mengikuti alur 10 jurusan, di saat itu baru mereka memilih di mana bakat mereka. Kadang berpikiran mereka dari rumah berminat untuk TKJ, ketika setelah menjalani stand tersebut mereka akan berubah pikiran. Mereka bisa berpindah untuk memilih jurusan yang lain. Nah, di situ setelah itu baru dilakukan tes minat bakat. Nah, baru di situ terjadi pemilihan mereka apakah didilkan dengan jurusan yang mereka inginkan. Iya. Apakah nantinya dia memilih A yang sesuai harapan dari tes awal? Iya. Nah, gimana caranya Bu Rita itu menentukan dengan tes yang boleh dikatakan instan ya? Instan. Ya. Munculkah yang diinginkan oleh sekolah Bu Rita? Berapa persen sesuai pilihan? Kalau kita rentang nanti dari pengalaman beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun, apakah berdasarkan tes itu berhasil atau memang berdasarkan pilihan? Sebelumnya mereka kan memilih misalnya saya contohkan si A setelah mengunjungi 10 stand, maka dia menetapkan pilihan mereka misalnya di elektronika. Nah, kebetulan jurusan saya ya Pak Hen. Ketika mereka memilih di jurusan elektronika, mereka pergi ke stand elektronika kembali, meminta soal tentang elektronika. Iya. Nah, di situ mereka dikasih 2 pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2. Berarti ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan.
Nah, misalnya pilihan satunya elektronika, pilihan duanya TKJ misalnya, atau kebalikannya, satu TKJ, dua elektronika. Nah, mereka kedua-duanya dikasih soal tes minat bakat tentang dasar-dasar elektronika ataupun dasar-dasar TKJ. Nah, disitulah baru sekolah menentukan mereka apakah di TKJ atau apakah di elektronika. Seperti itu. Kalau sepengetahuan dan sepengalaman berita, manakah yang lebih mencapai target, yang pilihan pertama atau pilihan kedua yang Burita jalani, atau memperhatikan beberapa orang siswa, atau berdasarkan lulusan? Pilihan pertama, Pak. Tetap Karena mereka kalau pilihan pertama otomatis dasar di dalam dirinya itu sudah ada istilahnya basicnya, minatnya, dasarnya innernya ya, dari dalamnya Iya. itu udah ya inner. Udah ada. Bukan inner beauty ya, bukan kecantikan. Inner dari dalamnya itu udah ada dari dalam. Nah, ini menarik sekali ini Bu Rita. Ternyata kita direkam loh Bu Rita. Ya, ini menarik sekali Bu Rita. Tadi Bu Rita katakan itu 10 jurusan. Bu Rita berada di satu sisi jurusan. Ataukah Bu Rita mengajar ke 10-nya? Di satu jurusan. Nah, pasti ada terjadi gap atau geng-geng antara jurusan. Itu bagaimana Bu Rita menempatkan yang jurusan Bu Rita ini dalam capaian sekarang? Apa yang ingin tidak dipungkiri ya? Tidak dipungkiri ya, Pak Hen. Tidak dipungkiri, setiap jurusan pasti berlomba-lomba untuk merekrut siswa ke jurusan mereka. Seperti halnya kami orang elektronika otomatis pengen siswanya banyak. Seperti itu juga orang TKJ. Nah, di lingkungan kami berlomba-lomba tapi dengan sehat ya, Pak. Iyalah. Berlombanya dengan sehat. Berlomba-lomba dengan sehat untuk mempromosikan jurusan kami masing-masing. Nah, disinilah tugas kami sebagai seorang guru produktif untuk mempromokan bagaimana apa sih yang dipelajari di elektronika, apa sih kelanjutannya setelah lulusan dari elektronika. Disitulah kami istilahnya ada daya jual yang ingin kami jual kepada peserta didik sehingga mereka mampu untuk memilih jurusan kami. Nah, minusnya Pak Hen, kadang siswa kami itu siswa SMK pada keseluruhannya mereka tidak mengenal, sehingga mereka sebelum mereka mengenal mereka langsung menarik kesimpulan, oh saya mau, kalau kebanyakan yang cewek, oh saya mau TKJ, kalau yang cowok, oh saya mau otomotif atau mesin. Nah, yang jurusan kami kurang terlirik. Yang jurusan kami kurang terlirik Pak Erik, itu yang menjadi bumerang bagi jurusan kami. Iya Bu Rita. Nah, itu capaian yang berarti keberhasilan Bu Rita membawa siswa Bu Rita ke dalam jurusan Bu Rita, patokannya apa? Banyakkah? Berapa banyaknya, sedikit, berapa patokan sedikitnya, kebahagiaan Bu Rita itu sepatok apa gitu dalam rekrut di awal ini? Untuk rekrut di awal, kalau SMK mungkin beda dengan sekolah-sekolah lain ya Pak Hen, 5 orang saja sudah bisa dikatakan satu rombel. Iya. Ya. Nah, jadi pada dasar awalnya kebahagiaan atau target atau capaian yang dicapai, patokannya ada siswa yang memilih elektronika meskipun cuma 10 orang. Nah, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan. Soalnya kalau di jurusan di sini, kalau untuk 5 orang saja sudah bisa dikatakan satu rombel. Nah, disinilah kami orang jurusan berjuang supaya siswa bisa melirik jurusan kami, karena biasanya namanya anak SMP itu
kalau bahasanya apa? Ikut-ikutan. Nah, di Iya. mana yang tren, otomatis mereka masuk yang tren, berbondong-bondong ke yang tren. Kalau yang cewek berbondong-bondong ke TKJ, yang cowok berbondong-bondong katanya maco masuk otomotif atau mesin seperti itu. Nah, jurusan kami yang agak kurang terlirik seperti itu Pak Hen. Itu yang menjadi Oke, bumerang dan suatu paham. tantangan. 10 jurusan, Bu Rita di posisi keberapa kalau di ranking? 6, 6? 7. 6, 7. Yang terbaik berarti apa? Soalnya Yang banyak dipilih berarti? STM biasanya laki-laki, mesin sama otomotif. Mesin. Bukan berarti itu menjanjikan masa depannya ya. Iya. Iya. Dari yang pertama tadi mesin, yang terakhir apa Bu Rita? Sipil. Yang kurang diminati, yang paling rendah pilihannya. Sipil. Sipil? Apa itu? Bangunan, lebih cenderung ke bangunan. Kayu. Masuk di situ seluruhnya. Gitu. Bangunan, perkayuan, arsitek, gambar, itu yang kurang. Lebih ya. Karena mungkin ada SMK lain yang menonjolkan hal tersebut. Kayak SMK sini ya. Nah, kita menarik sekali, berarti ada titik-titik perjuangan untuk di sana. Nah, dari satu kali rekrutmen itu ada 10 siswa, 5 lah. 5 tadi patokan itu udah bahagia kita. Dari 5 ini pengalaman Bu Rita yang sesuai keinginan Bu Rita dan harapan Bu Rita berapa orang? Apakah kelimanya? Soalnya berpikiran nantinya iya. Soalnya berpikiran seperti ini Pak Hen. Buat apa banyak tapi tidak menjadi tidak, tapi sedikit tapi jadi orang seluruhnya. Nah, begini Bu Rita pertanyaannya. Apa yang membuat Bu Rita menginginkan hal ini dilakukan atau ada acara lain untuk menjadikan jurusan Bu Rita ini nomor 1? Tadi ada nomor 6 ya. Bagaimana keinginannya? Apakah juga nomor 1? Biasanya mengadakan seperti event atau bazar. Nah, pernah suatu saat untuk di elektronika saya pribadi baru tahun kedua sekarang, bergabung di tahun kedua. Nah, dulu saya pernah melihat ada event di sekolah, event seperti perlombaan untuk tingkat SLTP, kemudian di aula kami bikin bazar atau stand-stand perjurusan. Nah, disitulah siswa akan melirik seluruh stand. Nah, dengan begitu mereka akan tahu, akan nampak mereka, oh ini pembelajaran elektronika, ini loh pembelajarannya, pembelajaran sipil ini loh, pembelajaran mesin seperti ini, dan TKJ ini hasil outputnya. Satu harapan untuk siswa yang memilih jurusan Bu Rita. Berhasil. Iya, itu udah pasti ya, berhasil. Sesuai nanti hati, sesuaikan hati, guru senang, kepala sekolah senang, sekolah maju. Siswa beruntung. Ya, prestasi tentunya menunggu. Terakhir Bu Rita, seberapa penting bagi Bu Rita hal ini? Sangat penting karena karena berpikiran memberikan sesuatu kepada siswa dengan bertujuan mereka menjadi apa yang diharapkan dan terpakai selama hidup mereka. Terima kasih Bu Rita, tidak terasa kita sudah 15 berjalan Bu Rita. Kami coba menyimpulkan diskusi kita hari ini yang berjalan selama 15 menit bahwa Bu Rita adalah seorang guru perempuan SMKN 1 Tanjung Raya yang lazim disebut di daerah kita ini adalah STM, Sekolah Teknik Menengah, yang notabene adalah laki-laki, sedangkan Bu Rita sendiri terjun sebagai Sri Kandinya. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil pada hari ini adalah dalam menentukan jurusan itu dilakukan dengan beberapa cara.
dengan cara melakukan tes awal, dengan melihat stand-stand, dan tanpa dipungkiri guru-guru juga melakukan monopoli-monopoli agar anaknya menarik jurusan yang dia ajarkan. Tentunya dengan harapan bahwa tujuan tersebut bukanlah menggugurkan jurusan lain, tetapi tetap saling dukung-mendukung. Karena tujuan utama kita adalah tetap berpihak kepada siswa, yang bermuara kepada berhasilnya siswa, berhasilnya sekolah adalah keberhasilan kita semua tentunya. Terima kasih Bu Rita, berbahagia sekali rasanya pada siang hari ini dapat mewawancarai Bu Rita, pengalaman baru, semangat baru. Semoga jurusan Bu Rita nanti masuk 3 besar di tahun depan insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin yang berbahagia, itulah tadi diskusi kami dengan Bu Rita. Terima kasih. Pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperbaiki adalah kualitas pertanyaan yang lebih profesional. Kita bukan seorang wartawan yang memiliki 1000 pertanyaan di kepala yang bisa kita luangkan. Kemudian yang ditingkatkan adalah keterampilan bertanya dan menjawab yang profesional juga. Karena bertanya saja tanpa menjawab itu sebenarnya tidak bagus. Apa yang dapat kita kehadiran yang diharapkan mindfulness terbuka. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya, Bu Rita? Untuk kesadaran penuh, memfokuskan terhadap apa yang memfokuskan dulu, fokus kepada kita fokuskan dulu pikiran kita. Nah, kita 4F ya. 4F. ya, Yang pertama feature, fact, yang kedua fact, future, pending, feeling, ya, fact, feeling. Yang terakhir adalah feeling ya. feeling, gitu. Refleksi diri Bu Rita, apa refleksi bagi kita? Menghilangkan keraguan, Refleksi, melakukan jembatan hati, menghilangkan keraguan antara coach dan coach dalam memberikan pertanyaan dan jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu, Pak Head. umpan baliknya dari coach adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Mencoba menjelaskan secara fakta apa yang dirasakan. Insya Allah sudah jauh perubahan ya. Semoga di video nanti kita lebih enjoy ya. Kita lebih enjoy, video kita lebih bagus dan lebih baik hendaknya. Pertanyaan-pertanyaan kita semakin berbobot hendaknya nanti ya.